Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Tafsir Jalalain, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami tafsir Jalalain. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila khadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai fakul nadribu, ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul nadribuhu. Fakul, lalu kami berfirman, idribuhu, pukullah dia. Ail qatilah, yaitu orang yang dibunuh. Biba'diha, dengan sebagian tubuh sapi betina. Fadhuriba, lalu dipukul.
bilisaniha dengan lidah sapi betina, atau ajbi pangkal zanabiha ekor sapi betina, fahaya sehingga ia hidup kembali, waqala dan mengatakan, qatalani yang membunuhku, fulanun wa fulanun, fulanun adalah si fulan, wa fulanun dan si fulan. Li ibnai ammihi, li ibnai kedua anak, ammihi pamannya, wa mata dan mati, fakhurima maka disebutlah fulan, al-mirasa dalam hal waris, wa kutila dan dibunuhlah orang tersebut. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kadzalika demikianlah al-ihya'i menghidupkan, yuhyillahu menghidupkan siapa? Allahu Allah. Itu tulisannya nyambung punya Bu Siti. Nggih. Tulisannya nyambung, yuhyillahu. Allahnya niku. Nggih. Oh niku sing bener Allah spasi al-mauta. Yuhyi pun bener niku Allah al-mauta nggih. Nah, niku ditulis ulang di bawahnya Allah terus al-mauta wa yurikum. Wawunya kalih tae spasi.
Yuhyillahu menghidupkan Allah, yuhyi menghidupkan siapa Allah? Allah al-mauta, orang yang telah mati. Wa yurikum, wa yuri dan memperlihatkan, kum kepadamu, ayatihi ayat-ayat Allah. Dalailah bukti-bukti, kudratihi kekuasaannya, la'allakum agar kamu taqiluna memikirkan, tatadabbaruna agar kamu merenungkan, fata'lamuna sehingga kamu mengerti, annal qadira anna sesungguhnya, al qadira Allah zat yang berkuasa, ala atas ihyai menghidupkan, nafsin jiwa atau diri, wahidatin seorang manusia, qadirun berkuasa, ala untuk ihyai menghidupkan, nufusin orang ya, yang jamak nufus, kasirotin berjuta-juta, fatu'minuna agar kamu beriman. Jadi ini Allah mengisahkan apa yang terjadi di zaman Nabi Musa. Ini juga kan dicatat di dalam kitab Taurat. Nah, kenapa Allah mengulang peristiwa ini di dalam Al-Quran? Ini penjelasannya sebenarnya sangat sederhana. Allah itu menunjuk mata kita, ya. Kenapa terjadi orang dibunuh, ya, sehingga
Nabi Musa mensyaratkan kalau ingin tahu siapa pembunuhnya harus selamatan nyembelih sapi. Nah, orang Yahudi, orang Bani Israel mikir, masa sih nangkep maling harus selamatan? Ya. Kalau orang sekarang nangkep maling harus apa? Investigasi. Nah, tapi Nabi Musa dapat perintah dari Allah seperti itu. Nah, kenapa mereka harus menyembelih sapi? Ya memang karena nyembelihnya itu atas perintah Allah. Sampai sekarang pun gemar membunuh. Karena apa? Ini rebutan warisan. Kira-kira kita niru nggak apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel zaman Nabi Musa? Kalau sekarang memang tidak dibunuh orangnya, tapi dibunuh karakternya. Itu saudaraku itu loh, rebutan warisan, kami bersama saudara-saudara yang lain digugat ke pengadilan. Seakan-akan kan itu namanya, kalau dalam bahasanya, bahasa sosial sekarang, dia playing victim. Dia memerankan dirinya sebagai korban padahal dia pelakunya. Nah, ini kan kedua orang di zaman Nabi Musa, itu anak pamannya, sepupunya, ya membunuh sepupunya yang kaya raya tapi nggak punya anak, istrinya sudah meninggal, orang ini umurnya panjang. Harapan kedua fulan tadi, orang laki-laki tadi, mendapatkan warisan yang banyak dengan membunuh. Ternyata setelah ketahuan, ya, lidah sapinya itu sama ekornya dipukulkan ke badan si mayit yang mati dan bisa berdiri lagi dan ngomong kalau yang membunuh kedua orang laki-laki anak pamannya yang dirawat sejak kecil. Ternyata warisan. Sehingga Allah menurunkan hukum di dalam waris sejak zaman Nabi Musa itu, bila mana orang itu membunuh yang memiliki harta, maka tidak boleh diberi waris. Anak yang akhirnya murtad, nah, ya ibu bapaknya muslim, ya, kemudian ketika menikah masuk Kristen sama mama, itu dalam hukum Islam tidak berhak diberi waris, ya. Karena peristiwa ini Allah menurunkan syariat mulai dari zaman Nabi Musa bahwa si pembunuh tidak boleh diberi waris dari orang tuanya atau dari orang yang dibunuh jika itu ada hubungan waris, ya. Allah menyontohkan kisahnya orang Yahudi ini ya sebenarnya untuk kita. Karena apa? Kita itu sampai hari ini kalau masalah warisan kan ya saling membunuh, cuman membunuhnya hari ini tidak dengan pedang, tidak dengan senjata, minimal karakternya yang dibunuh. Si A itu paling nakalan di keluarga kami, begini ini diledang kemana-mana. Itu cara membunuh orang sekarang. Nah, ketika membunuh, ya mereka saling melempar tanggung jawab. Kalau sudah menyebar berita, akhirnya saling melempar tanggung jawab. Nah, orang Yahudi itu kalau ingin menguasai harta orang lain itu dibunuh. Tapi cara membunuhnya yang sekarang berbeda. Contoh begini, kalau orang Yahudi ingin menguasai satu tempat, satu negara, itu dibunuh dulu. Apa yang dibunuh?
ekonominya mulai dibunuh sedikit-sedikit sampai orang itu nggak bisa makan. Baru kalau nggak bisa makan, sama utang duitku, tak utangi yo. Sampai negara, kalau negara itu negaranya sampai nggak bisa apa-apa, terus datang tim mereka. Seperti kalau di kita yang sekarang, zaman sekarang itu IMF datang, International Monetary Fund, ya, lembaga keuangan internasional datang, biayai. Akhirnya kan bayar kita negara ini, bayar sekian. Kayak hari ini nih, Pak Prabowo jadi presiden, wayai nyaur utang. Akhirnya ekonomi kalang kabut. Ya mau nggak mau terpengaruh yang di bawah. Masyarakat marah dan sebagainya. Itu cara mereka membunuh hari ini. Ya, kita jadi korban. Nah, akhirnya kalau nggak bisa bayar, dikuasailah tempat-tempat itu, seperti Palestina sama Israel, dijual-jual, dibeli. Ya sama dengan kita, tidak jauh-jauh orang Yahudi. Kita dengan suku bangsa lain yang ada di kita. Sebelah kita ini dulu punyanya orang-orang saudara-saudara kita, sekarang pindah tangan. Lama-lama habis, ya, habis. Tinggal menyisakan apa? Menyisakan polusi. Ini sudah menjadi industri. Orang sudah nggak bangga lagi jadi petani, bangganya jadi karyawan. Kenapa bangga jadi karyawan? Kalau petani, Gus, utang kredit motor nggak dipercaya, Gus, nggak punya penghasilan tetap. Padahal tani itu lebih kaya. Dan anak muda sekarang ya gengsi berprofesi jadi petani. Saya kerja di pabrik itu dibayar UMR 2.200.000. Tapi karena saya dianggap punya pekerjaan tetap, ngutang motor diberi. Ya. Terus yang biaya kita ngutang itu ya mereka-mereka. Kita terus dipacu untuk hutang sampai melarat. Ya. Karena apa? Belum sampai setahun kendaraan motor ganti. Belum sampai setahun mobil ganti. Orang terpacu terus ngutang. Akhirnya tumbuhlah budaya ngutang. Ya mereka yang memberikan pelajaran utang mengutang dengan cara investasi, itu membunuh kita secara ekonomi. Kalau dulu dibunuh dengan pedang, kepalanya dipenggal, sekarang sudah enggak. Ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa itu sudah terjadi, ya. Walaupun umat Islam awalnya itu menolak teori evolusi punyanya Darwin, ya, monyetnya yang ditolak tapi ilmunya Darwin yang diterima. Kan berevolusi, orang membunuh itu dengan berevolusi. Kalau negara diembargo, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya mati juga pelan-pelan. Kenapa seperti ini? Allah itu menjelaskan fikih kehidupan bahwa sikap keras dalam beragama bukanlah terpuji. Ini gara-gara ulama-ulama Yahudi di masa itu keras. Legang ini gak oleh, bid'ah. Nah sekarang kan di kita mulai seperti itu. Ini bid'ah. Ini nggak dicontohkan di zaman Nabi. Ya, akhirnya sikap keras itulah yang menjadikan orang menjadi keras juga pengikutnya. Nah orang-orang yang keras akhirnya membunuh atas nama agama. Dulu agama itu sebagai pemersatu umat, sekarang agama malah membelah umat. Ya Islam aja sendiri, yang satu mengatakan ini nggak boleh, ini bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, disesatkan, dikafirkan, nggak cukup dengan kata-kata, akhirnya dibom. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Itu akibat ulamanya keras di dalam agama, kolot. Nah kemudian orang yang keras di dalam agama itu dicontohkan Allah sejak zaman Nabi Musa. Dengan kerasnya itu
kita itu sebenarnya mengolok-olok perintahnya Allah. Contoh begini, kelompok A di sebelah sana itu meyakini kalau celananya cingkrang itu sunnahnya Rasul. Terus habis itu piara jenggot itu sunnahnya Rasul. Terus kelompok yang satu pakai baju sarung itu sunnahnya Rasul, pakai baju sunnahnya Rasul. Akhirnya yang tidak menggunakan celana cingkrang, tidak pakai jenggot panjang, mengolok-olok yang jenggotan. Itu sama dengan mengolok-olok sunnahnya Nabi, mengolok-olok syariatnya Allah. Padahal kita kan juga tahu kalau pakai jenggot panjang itu juga dianjurkan Nabi di zaman Nabi, pakai celana panjang juga dianjurkan. Kenapa? Karena pada waktu Nabi masih hidup di Madinah itu kan bersama juga dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu rambutnya panjang, yang pinggir-pinggirnya itu juga dipanjangkan, ya, jenggotnya dipotong. Nah, kemudian celananya panjang. Maka ada sahabat yang datang ke Nabi, bagaimana ya Rasul untuk membedakan kami umat Islam dan itu umat Yahudi? Nabi mensarankan, potonglah rambut kalian cepak, bukan gundul pelonco, bukan, cepak. Habis itu pakai jenggot, celanamu dicingkrangkan di atas mata kaki. Ya, itu tekstual, tapi konteks di zaman dulu dengan sekarang berbeda. Nah, sehingga pada waktu itu orang Yahudi suka nyemir rambutnya warna hitam. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq bersama orang tuanya sowan kepada Nabi, rambutnya putih semua. Nabi menyarankan, wahai Abu Bakar, bapakmu Mbok Yo itu disemir biar kelihatan masih ganteng dan muda. Disemir warna apa ya Rasul? Ya warna merah, karena orang Yahudi menyukai warna hitam. Akhirnya disemir warna kemerah-merahan. Teksnya sampai hari ini ya nggak dirubah, ya memang dulu Nabi mengucapkan warnanya merah. Tapi sekarang Yahudi itu suka nyemir rambutnya warna merah. Apakah kita tetap bertahan dengan warna merah? Ya, katanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Berarti dulu konteksnya zaman Nabi, ya, orang Yahudi di zaman Nabi nyemir rambut warna hitam, maka Nabi menyarankan supaya ada bedanya antara Yahudi dengan Islam. Yahudi menyarankan, Nabi menyarankan nyemir warna merah, celananya cingkrang. Yahudi sekarang malah celananya cingkrang di atas polok mata kaki. Terus kita gimana? Masih bertani itu? Wong itu dulu kan tekstualnya seperti itu, kontekstualnya kan ya bisa berubah. Ketika Yahudi berubah, kita ya harus berubah. Terus orang dulu, makanya orang-orang Yahudi ya di Arab pada umumnya itu kan pakai jubah, pakai baju dalam, habis itu pakai baju luarnya jubah, ya. Orang yang mabuk-mabuk itu ya pakai gitu kalau di sana gitu. Terus masa di sini orang yang nggak Arab ngalah-ngalah wong Arab kelambine, ya lucu gitu. Kita itu orang Jawa, tapi malah mengalahkan kearapan kita itu malah mengalahkan orang yang asli Arab. Wong baju itu kan budaya, gitu. Orang-orang mainnya kurang jauh gitu loh. Wong saya masuk diskotik di Timur Tengah pakai jubah semua, ya toh, malah buka-bukaan, jubahan semua, pakai udeng-udeng ini mama semua. Yang kopian malah nggak ada. Jadi ini Quran memberikan gambaran kepada kita di masa Nabi Musa sampai masa sekarang, ya. Kecaman terhadap pembunuhan, kita nggak boleh membunuh, baik membunuh secara jiwanya dibunuh, ya,
dimatikan. Juga membunuh karakternya nggak boleh, ya. Orang nggak apa-apa difitnah begini, difitnah begitu. Nah, kenapa seperti itu? Allah mengatakan pada Nabi Musa, Musa, kerasnya batu itu lebih berharga daripada kerasnya hati. Kalau batu keras dijual mahal, kalau hati yang keras tidak ada manfaatnya. Nah, pada waktu itu diperbolehkan melakukan kosamah. Ya, kosam itu sumpah. Kalau kosamah itu sumpah dengan banyak orang. Jadi sekian puluh orang disumpah semua. Kamu bener nggak tahu siapa pembunuhnya? Ya, kosamah itu namanya. Nggak tahu. Disumpah semuanya. Padahal di tengah-tengah orang itu ada yang tahu. Walaupun yang bersumpah itu 50 orang, tetap tidak boleh dipercaya. Karena apa? Allah memberikan bukti petunjuk kepada Nabi Musa bahwa pembunuhnya ada di tengah-tengah mereka. Katakanlah orang satu kampung bilang tidak tahu siapa yang bakar kantor kabupaten, tidak tahu. Semua orang itu bicara tidak tahu. Lali waktu pas moto dirinya diupload ke medsos zaman sekarang. Gak taunya raket yang dibawa punyanya Kapolres sampai punyanya bupati. Itu namanya kosamah. Walaupun yang sumpah serapah orang sak kecamatan boleh tidak dipercayai sumpahnya. Oke. Apalagi sumpah wong siji luru. Karena Nabi Musa diberitahu oleh Allah dengan ciri-ciri, dengan bukti petunjuk bahwa mereka bohong semuanya. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Summa, kemudian qasat menjadi keras apa qulubukum, hatimu, ayyuhal yahudu, hai orang-orang Yahudi, solubat menjadi keras hati, an qabulil haqqi, an untuk qabuli menerima, al-haqqi kebenaran, mim ba'di dzalika, setelah itu al-madhkuri yang disebutkan, min ihya'il qatili, min tentang ihya'il qatili menghidupkan orang yang mati atau menghidupkan orang mati, wama dan kejadian-kejadian qablahu sebelumnya,
minal ayati dari beberapa ayat, fahiya maka ia kal hijaroti seperti batu, fil koswati dalam kerasnya, atau asyaddu koswatin, asyaddu sangat, koswatin keras, minha daripada batu, wa inna sesungguhnya minal hijaroti mina diantara al hijaroti batu-batu itu, lama yatafajjaru, lama ada yang yatafajjaru mengalir, minhu dari batu itu, apa al-anharu anak-anak sungai, wa inna dan sungguh wa inna sungguh minha diantaranya lama ada pula yashaqqaqu yang terbelah, fihi di dalam kata yashaqqaqu idghamut ta'i idghamu diidghamkan at-ta'i huruf taknya, fil asli dalam asalnya, fisini menjadi shin, jadi tasyaqqaqu menjadi yashaqqaqu. Fayakhruju lalu keluarlah
minhu darinya, apa al-ma'u air, wa inna dan sesungguhnya minha dari batu itu lama ada pula yahbitu yang terbelah, yang zilu turun, min uluwin dari ketinggian, ila menuju suflin ke bawah atau asfalin ke bawah, min khasyatillah, min karena khasyatillah takut kepada Allah. Jadi min khasyatillahi karena takut kepada Allah. Wa qulubukum dan hatimu la tata'assaru tidak berpengaruh wala talinu dan tidak pula menjadi lunak, wala takhsya'u dan tidak mau tunduk, wa mallahu dan tidak sekali-kali Allahu Allah bighafilin lengah amma dari apa ta'maluna yang kamu lakukan. Wa innama dan hanya yuakhirukum ditangguhkan kamu liwaktikum waktumu wa fi qiraatin dan menurut satu qiraah bitahtaniyati dengan yang di bawah
Ya'lamuna, kamu mengetahui. Wa fihi, dan dalam qiraah itu al-iltifatu, mengalihkan, anil khitabi, pembicaraan. Ayat 74 ini masih lanjutannya ayat 73. Nah, penjelasan ayat ini, orang-orang Yahudi menurut ayat ini, meski telah ada berbagai pelajaran, kaum Yahudi malah tambah melawan dan merusak aturan-aturan Allah. Kedua, hati mereka menjadi keras seperti benda mati, sehingga tidak terpengaruh dengan gambaran dan pelajaran Allah. Awalnya agama Yahudi, agama mereka Bani Israel itu dibangun di atas Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa meninggal, agama mereka masih dibangun di atas Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Kemudian wafatlah Nabi Musa dan tinggal sahabatnya, pengikutnya, ya masih dibangun di atas bangunan Taurat dan sunnahnya para sahabat. Nah, lama-lama sunnah itu hilang. Taurat diterjemahkan sesuai pendapatnya mereka, sunnahnya sudah bukan sunnah Nabi Musa, sunnahnya kesepakatan mereka sendiri. Hal ini pun terjadi di masa kita. Islam dulu dibangun di atas Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Akhirnya sunnahnya para sahabat, sunnahnya tabi'in. Nah, lama-lama sunnahnya kiainya sendiri-sendiri. Kemudian sekarang bukan sunnahnya kiai, sunnahnya sendiri-sendiri sesuai kesepakatan. Walaupun di dalam Taurat itu melarang, tapi kalau warga sepakat melakukan boleh, yaitu yang diikuti, bukan yang diikuti kitab sucinya. Ya, sama dengan kita, walaupun Nabi tidak mengajarkan, Quran tidak mengajarkan, tapi kalau warganya oke, ya oke. Pak Lurai oke, nanggap gending-gending, uyon-uyon diunggahno nang panggung, ya oke. Mau apa lagi? Kitab suci sudah tidak ada artinya. Dulu agama itu sebagai pemersatu umat, sekarang pemecah belah umat tuduhannya. Karena apa? Orang-orang yang memegang agama itu sekarang sama dengan memegang bara api. Kalau dia yang betul-betul memegang ajaran agama. Kalau kita bicara Islam, ya betul-betul mengajarkan syariatnya Allah dan sunnahnya Nabi, malah nggak punya bolo, gitu. Mensyukuri nikmat aja Agustusan. Di mana-mana sudah nggak ada itu yang mengikuti sunnahnya Nabi, walaupun itu mayoritas Islam. Wingi jenengan nanggap uyon-uyon enek qiraah mboten? Mboten toh? Nang lapangan pisan. Nggih. Mboten enten punan, di mana-mana sekarang sudah hilang. Wong mantenan itu aja sudah nggak ada yang baca tilawatil Quran, dibuka dengan pembukaan pembacaan ayat-ayat suci, sudah nggak ada. Ini kan kita itu kadang-kadang
ngata-ngatain orang Yahudi. Kita sendiri itu ngalahno wong Yahudi kelakuannya. Walaupun itu ulama berpendapat begini-begini, nggak boleh, biarin aja lah. Wong ini kita kan sekarang ini kita, masa kita bukan masa mereka. Apakah semuanya nggak pakai jilbab, nggak pakai baju muslim, terus yang digawa patung, macam-macam itu, ya. Ya akhirnya persis dengan masa Nabi Musa, mengikuti Musa Samiri, bukan mengikuti Musa alaihi salam. Yang dinaikkan ke panggung sinden apanya? Oh akeh tawasi kok dodot pe. Ya kan? Tapi giliran nanti kita ajak mulutan Nabi, disuruh nyewa panggung sekelas itu mau sampean? Ora kira kowe nyumbang Nabi akeh, tapi lek ngetutno joget ya bokonge sinden, wah nyumbang 1 juta 2 juta ora eman, ya kan? Bahkan itu ya dianggarkan dengan uang APBD, APBN, APBDes, ya semacam-macam lah. Makanya tergantung pemukanya. Kadang-kadang kenapa kita diam saja? Saya diam saja itu karena apa? Saya tahu kita itu benci sekali dengan Israel, benci dengan orang Yahudi. Kelakuan kita itu ngalahkan orang Israel, orang Yahudi. Sepanjang jalan joget, oleh dijak joget itu pengikutnya banyak. Dulu kisah Korun gimana di zaman Fir'aun? Setiap ada acara, ada panggung, dari kanan kiri itu yang joget laki-laki ganteng 100, perempuan cantik 100. Kan di Quran itu jelaskannya kan begitu di zaman Fir'aun. Makanya dia disebut Korun. Korun itu donatur besar. Bahasa sekarang ya konglomerat. Jadi semua sudut joget-joget semua, nah kan berlebihan. Makanya Nabi ketika turun ayat ya di surat Al-Maidah itu di tanggal 9 Dzulhijjah, diam saja Nabi untuk mensyukuri nikmat itu, diam. Padahal sahabat yang junior ngomong sama yang senior, ngapain kamu kok nangis? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Al-yauma pada hari ini, kata Allah itu kan, akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Loh, aku sempurnakan, ya. Aku sudahi, aku sempurnakan agama ini bagi kalian. Ya, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatnya, dan aku ridho Islam sebagai agama. Sahabat yang senior nangis, yang junior, kenapa kamu kok nangis? Ya Rasul, untuk mensyukuri nikmat. Gimana kalau kita ngundang gambus dari Mesir, seperti orang-orang Mesir? Gimana kalau kita ngundang rebana dari sana itu, dari negeri Yaman, dari Syam? Itu sudah disampaikan. Nabi diam aja karena belum ada kabar dari malaikat Jibril. Jadi kalau menerima kenikmatan, maunya orang-orang dari sejak zaman Nabi, ya sebelum Nabi itu, ya zaman Nabi Musa ini dijelaskan selalu pengennya hura. Terus akhirnya di sore hari Nabi didatangi malaikat Jibril, Muhammad, aku menyampaikan pesan Allah untuk mensyukuri nikmat, teladanilah para nabi dan rasul terdahulu termasuk Nabi Ibrahim. Jadi setiap menerima kenikmatan, persembahkanlah binatang kurban. Tidak nanggap uyon-uyon, gending-gendingan. Ya, jadi seharusnya
Kalau mensyukuri nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan, itu kan nikmat itu. Ya paling tidak nyembelih binatang kurban. Malam tanggal 17 nyembelih cuman ayam. Saingkung digawe wong 10 urunan. Tapi le urunan nekakno artis jutaan gak ngersulo. Loh. Ya kan? Kebalik, akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat, malah mengkufuri nikmat. Saya akhirnya punya sikap, sudah kalau satu tumpeng itu 10 orang, aku sendirian saja, silahkan siapa nanti yang makan. Oh. Kalau jenengan nyuntuh saya, kalau sana ditarik tumpeng, wis aku dewe izin. Padahal itu kan supaya prinsipnya supaya nggak berat kan, warganya urunan. Tapi kalau kita paham bahwa mensyukuri nikmat harus seperti itu yang diajarkan para nabi dan rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, ya sudah satu tumpeng satu saya sendiri. Gus, nggak cukup 300. Nah, daripada perang zaman dulu, apa nggak enak sekarang? Nah, dulu itu nggak ada orang joget di istana, itu nggak ada. Ya kemarin-kemarin aja mulai joget. Dulu nggak ada orang joget di gedung parlemen, itu nggak ada. Tonggo ini sampai yang joget. Ya toh, sing biyen disuapi akeh, sapine gak ono, sapine tanggane disilih digonang kandange ya toh. Mosok lali. Nah, cara-cara itu sudah dicontohkan Allah di masa Nabi Musa. Nabi Muhammad diperbarui, sekarang balik lagi seperti zaman Fir'aun dan Qarun, ya kan? Coba giliran menyantuni anak yatim, panggungnya lah ono-onoe panggung. Ngundang ustadz paling bayar 500, yang ngundang artis berapa? Berarti kan harganya ustadz itu sekarang downgrade di bawah harga artis. Coba lah ustadz pasang tarif 75 juta, pas bengok-bengok kabeh. Kalau artisnya 75 juta, 100 juta, nggak ada yang teriak. Jadi Allah itu menjelaskan dengan kejadian-kejadian di masa lalu supaya kita tidak tergelincir. Hari ini Islam itu ya masih dibangun di atas Quran dengan sunnah, tapi sunnahnya sudah rata-rata bukan sunnahnya Nabi, sunnah dewi-dewi. Pokoknya ulama lokal setuju ya wis lah jalan, kan gitu. Padahal yang menjadi kategori ulama sudah nggak ada orang sekarang. Jangan lihat aja lah di kampung yang jenengan sendiri, sing jadi ulama itu wong kaya apa? Wis pokoknya aktif gini-gini akhir di ulama no. Ilmunya minim sekali. Sing bener-bener mumpuni ilmunya malah nggak mau berperan. Karena apa? Dia tahu di akhir zaman orang alim akan dibantah terus oleh orang-orang bodoh. Jadi berdebat dengan satu orang bodoh lebih payah daripada dengan 1000 orang alim. Itu. Nggih, monggo. Saya itu yang ternyata itu masalah ketika itu sudah terjadi di zaman dulu sampai Imam Ghazali menulis di kitab Ihya itu, jangan kamu kira ibadah di masjid itu tidak terjadi kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Saya nggak bicara sholawatan dulu. Kalau ada sound horeg diputer di depan rumah jenengan, terganggu nggak? Terganggu. Sepakat kan, terganggu. Terus kalau sound horeg itu yang dinyalakan sholawatan, ya terganggu nggak? Terganggu kan? Tapi nggak berani protes karena itu sholawatan.
Walaupun itu sholawatan, kalau caranya seperti itu namanya juga kemungkaran. Apalagi terus lama-lama ya. Loh, sekarang musiknya sudah persis musik diskotik, dangdung, dangdung. Imam Ghazali menjelaskan peristiwa itu di abad ke-5 Hijriah dan sekarang abad 14 betul-betul terjadi. Bahwa akan terjadi yang namanya hurur, tahu hurur? Hurur itu kepleset alon-alon sampai kepleset bek, gak kroso ledek Imam wis kepleset. Walaupun yang dikemas namanya sholawatan tetap mungkar. Tapi kalau jenengan ngomong mungkar di sana digeruduk bolone karena bolone banyak. Walaupun di masjid, kata Imam Ghazali, terjadi banyak kemungkaran. Apa buktinya? Wong takmire gegeran. Terus kemudian untuk merawat masjid saja butuh pertengkaran dan sebagainya. Ya. Nggak mau ke masjid kalau tidak diberi posisi. Tapi lek dikai posisi ora pateng gelem ngramut masjid. Ya kan? Akhirnya dulu yang namanya takmir itu orang yang merawat rumah Allah. Sekarang penguasa apa perawat? Penguasa masjid kan. Nah, kemungkaran akhirnya. Jadi itu sudah dijelaskan Imam Ghazali, di akhir zaman itu cirinya memang sudah terjadi kemungkaran, termasuk sholawatan. Itu sudah ditulis. Loh Gus, apakah kiainya nggak baca kitab itu? Ya saya lihat kiai-kiai yang suka sholawatan dulunya juga ngaji kitab itu. Loh iya, apa nggak ngaji? Ya saya jelas ngaji, saya tahu anunya, mungkin lebih pinter dari kita. Coba sama mengundang grup sholawat tertentu. Di brosurnya itu kan ada paket, oh ini paket silver. Loh silver Gus? Iya paket silver, itu nanti panggung biasa, sound sistemnya Mas Wendy ngono lah, gak jedong-jedong sing enak. Nggak ada yang namanya lampu kelap-kelip. Oh ini paket gold ya, sound sistemnya besar, nanti panggungnya ada lampu kelap-kelip tapi nggak ada backdrop belakang yang videotron, nggak ada ya. Kalau paket platinum itu yang mewah, ada backdropnya ya. Jadi sudah berkelas. Terus di dalam proposalnya ini untuk infak atau kas kepada grup sholawatnya. Loh, itu cara menjual agama orang hari sekarang. Masa kita mau nggak jujur, nyatanya begitu. Ya itulah kita tergelincir. Itulah cara-cara orang menjual agama di zaman akhir. Apa bedanya dengan mendirikan kelas tahfidz sekolah-sekolah itu? Memang punya guru yang hafal 30 juz, yang sudah ditasmi 30 juz. Ketika kita datangi kan ya nggak punya. Muridnya kongkon apalan, gurune kan sing apal, mungkar nggak? Itu sudah terjadi waktu anak saya masih MI, bikin kelas tahfidz. Saya nggak mau, wali murid suruh dukung, saya nggak mendukung sendiri. Saya tanya, loh, menghafal Quran itu sulit, penuh dengan perjuangan. Memang sekolah ini punya guru yang hafal 30 juz. Ya Gus, nanti saya akan mendatangkan santrinya Gus Bahak Gus. Ngono terus piye? Gus Bahak nggak tahu apa-apa dicakot dengan orang-orang begitu. Boleh saya telepon Gus Bahak? Saya kejar begitu terus nggak?
Jawab. Panitianya saya kasih HP saya ini, kalau nggak sampean yang telepon. Karena apa? Sebelumnya saya mau nyekolahkan anak, baliho besarnya itu katanya nanti 10 anak akan ditemani oleh 1 orang psikolog. Foto yang di baliho itu seorang psikolog ternama di Indonesia. Dilalah saya belum sempat daftar, saya makan siang gini. Nah, depan itu rumahnya psikolog besar itu yang punya kegiatan di situ. Ada PKBM-nya di situ, anak-anak yang homeschooling juga. Masuklah saya ke situ. Yang brosurnya itu saya foto. Apa betul ini kerjasama dengan ini? Kok nggak tahu ya Pak ini Pak? Loh, bayangkan. Kalau sudah lembaga pendidikan seperti itu, gimana muridnya? Mengajarkan kejujuran tapi tidak pernah memproduksi manusia jujur, mengajarkan kebenaran tapi tidak pernah menciptakan manusia benar. Dia nggak punya kerjasama. Mungkin pikirannya antara lokasinya foto orang yang dipasang dengan sekolahnya sangat jauh, nggak mungkin tahu. Dia lupa bahwa informasi itu bisa dari mana saja. Nah, iya kan? Yang memproduksi ini nggak pernah memproduksi manusia jujur. Karena apa saya menolak? Ketika ditawari masuk kelas tahfidz, kelas unggulan, saya begini, lembaga pendidikan ini mencetak orang-orang hafalan, tapi tidak pernah mencetak manusia Qurani. Ketua yayasannya, kepalanya diam. Apa argumentasi saya? Loh, sampean tidak punya guru yang hafal Quran kok buka kelas tahfidz? Pembohongan kah itu? Lebih jelek mana antara kita dengan orang Yahudi yang dijelaskan di Al-Quran ini? Ya jelas jelek kita jual agama seperti itu caranya. Yahudi cek cantik cara menjual agamanya. Gak punya guru tahfidz, buka kelas tahfidz contoh. Nah, padahal Allah sudah menjelaskan. Nah, di dalam ayat ini Allah itu menunjukkan manfaatnya batu yang keras daripada hati yang keras. Hati yang keras yang akan menghancurkan adalah Allah. Nah, ketika orang sudah menjadi keras hatinya, maka malapetaka akan diturunkan oleh Allah. Kalau yang keras itu hatinya orang satu kampung, ya kampung itulah yang akan diturunkan malapetaka. Apa ciri-cirinya? Orang hidup di negara kita itu kayaknya, kalau pedagang ini ya, sekarang kulaan hari ini harga 100, dijual 110, kan untung. Besok kulaan lagi sudah 115 atau 120. Untung enggak? Ya rugi kan? Lah ini bahwa ciri-ciri kalau satu bangsa itu sudah dicabut keberkahnya oleh Allah. Kita memang punya pekerjaan tetap, digaji tetap, tapi diputer untuk kebutuhan 1 bulan itu enggak cukup. Tapi kita pun tidak pernah belajar dari itu. Ya. Dulu yang namanya Bung Hatta jadi wakil presiden, pengen beli sepatu yang merek itu loh, sampai wafat belum pernah terpenuhi. Baru anaknya kaget tulisan bapaknya yang ingin aku beli selama ini tidak terbeli. Nah, sekarang orang yang menduduki posisinya seperti Bung Hatta,
Dulu menteri itu ngontrak tuh nggak malu. Insinyur Sutami itu menteri, kalau zaman sekarang ya PUPR, itu sampai pensiun jadi menteri ya nggak punya rumah karena takut korupsi, takut dengan dosa yang ditanggung orang se-Indonesia. Akhirnya namanya diabadikan jadi nama bendungan, nama jalan. Nah, rasa malu sudah hilang karena hatinya keras, dan orang sekarang tidak mau menerima nasihat. Bahasa sekarang orang itu anti kritik. Ya, kalau zaman sekarang anti kritik. Jadi kalau begitu gimana Gus? Walaupun itu judulnya, bukunya ibadah, tetap di dalamnya kemungkaran. Ya kalau mau dibuktikan ya diteliti saja mungkar apa enggak. Mulainya semuanya joget, terus ini. Mulai di panggungnya pembukaannya ini. Dulu ulama di zaman dulu ya, masa kecil saya, ayah saya itu, nenek saya, kakek saya, buyut saya, orang NU deles, sangat melarang kalau pengajian itu diawali dengan alunan musik. Perempuan dan laki-laki ini saksi hidup rumah. Sebelah barat dulu ruang tamunya laki-laki, sebelah timur ruang tamunya perempuan. Kalau ada pertemuan orang-orang muslimat, ansor, fatayat di sini nggak boleh jadi satu. Dikasih pintu itu yang dulu Mas sudah pernah ke sini, rumah belum saya rubah. Itu bapak saya seperti itu. Ya. Tapi sekarang kan enggak. Dulu orang nggak berani pakai jilbab kalau hatinya belum mantap imannya. Ya. Sekarang orang di kafe pakai jilbab nggak? Mayoritas di kafe pakai jilbab semua. Ketika Ramadan buka bersama, buka puasa, waktu maghrib sholat ya? Ya nggak ada, saya menyaksikan sendiri. Siapa yang mau bantah kata-kata kita seperti ini? Nggak ada, emang faktanya begitu. Di rumah makan yang besar itu ya sebagian kecil yang bingung cari musola. Giliran ada ketemu musolanya rumah makan itu ya kecil, paling sebesar, masih besar ini. Kata pengusahanya, ngapain bikin musola besar-besar, ya mendingan ruang makan yang besar, wong kita rumah makan. Kita itu jangan gampang ngata-ngatain orang Yahudi, orang Bani Israel. Kelakuan kita ini kalau diverifikasi lebih buruk daripada mereka. Allah menyontohkan mereka yang buruk, ternyata kita itu lebih buruk dari mereka. Mereka rentenir, apa kita ya enggak jadi pelaku rentenir? Mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo. Oh, oke. Untuk ilmu pada zaman Nabi Musa mencari orang pelaku yang meninggal itu, kalau diperhatikan di sekarang ini, apakah ada? Ya, apakah ada? Terus apakah memang bisa? Iya. Apakah ada ilmunya? Ada. Ilmu namanya mandal kalau di zaman sekarang. Nggak perlu nyembelih sapi, cukup bawa kaca benggala, lihat ini orangnya. Tapi itu sekarang tidak diakui oleh
hukum kita. Karena itu bukan kasat mata. Oke. Karena hukum kita nenek moyangnya kan Belanda. Belanda punya nenek moyang Perancis, Perancis punya nenek moyang Roma. Jadi kita undang-undang kita itu nasabnya dari Romawi. Nah, yang seperti itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti karena itu namanya kejadian yang khusus, bukan umum. Tapi para intelijen menggunakan itu untuk mencari maling. Contohnya, untuk menginterogasi orang yang dituduh melakukan kejahatan. Kalau biasa-biasa begini, ya nggak mungkin ngaku. Tapi ada ilmu sihir yang digunakan supaya orang itu ngaku. Apa? Dihipnosis. Aku nggak sadar. Itu caranya polisi mencari bukti petunjuk, tapi setelah ngaku dicari buktinya oleh polisi. Tapi kan nggak bisa dibawa ke persidangan. Tapi untuk mencari bukti petunjuknya diperbolehkan. Nyatanya banyak yang pakai begitu. Ya. Karena dulu termasuk itu bagian dari mukjizat, ya. Karena sekarang orang yang sekelas Nabi Musa saja sudah tidak ada. Adanya hanya yang mewarisi ilmunya Nabi Musa. Dulu ketika saya masih ada di Bandung, untuk mencari maling siapa yang mencuri itu ya nggak sulit, dia tahu. Tapi kan kita dituntut balik menuduh tanpa bukti, ya, menuduh tanpa bukti. Padahal ya Gusti Allah itu ngasih tahu itu loh, malingnya kita dikasih tahu jam berapa, seperti diputer satu video kita lihat. Kayak CCTV. Masih banyak sebenarnya orang-orang yang memiliki ilmu seperti itu, tapi sekarang nggak digunakan. Tapi masih banyak orang yang menggunakan jasa ilmu itu untuk mencari, contohnya, ini malingnya sembunyinya di mana, teroris ini di mana. Itu kadang-kadang masih digunakan. Nah, tapi sekelas intelijen kelas berat. Ya. Tapi itu nggak berlaku mencari koruptor, mencari maling, nyari teroris yang ngebom itu nggak butuh waktu sehari. Tapi kalau mencari koruptor, wah berbulan-bulan nggak ketemu. Ada orang yang sudah jelas-jelas harus dipidana karena tuntutan hukum, walah sidangnya butuh waktu, jawabnya itu butuh waktu 10 hari 1 bulan. Makanya ngaji filsafat Niccolo Machiavelli yang sudah mencatat pikiran-pikiran para penguasa sejak zaman Alexander the Great sampai abad ke 14-15. Okay. Jadi sebenarnya tidak perlu rasa cinta, yang perlu rasa takut untuk melanggengkan kekuasaan. Ini juga sudah dijelaskan Allah di sini. Orang Yahudi itu tidak pernah memunculkan rasa cinta, tapi yang dimunculkan rasa takut. Rasa cinta itu akan dikalahkan dengan rasa takut. Ya, ada lagi. Oke, kita lanjutkan lagi satu ayat. Afatat mauna, apakah kamu masih tamak? Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Ya, pilihan lurah nyogok, pilihan nyogok itu ya Neru ini. Ya.
Afatat mauna, apakah kamu masih toma ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang beriman. Ayyuminu, bahwa mereka akan beriman. Ayil Yahudu, yang punyanya Bu Siti itu kumnya dihilangkan. Ya, dicoret. Ayil Yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Lakum, kepadamu. Fakot kana, sedangkan ada. Farikun, sebagian golongan. To'ifatun, satu golongan. Minhum, di antara mereka. Ahbaruhum, pendeta-pendeta mereka. Yasma'una, mereka mendengar. Kalamallahi, kalam Allah atau firman Allah. Fit Taurati, dalam Taurat. Summa, kemudian. Yuharrifunahu, mereka mengubah Taurat. Yughayyirunahu, merubah. Mimba'di, setelah. Ma'aqaluhu, memahami firman Allah. Fahimuhu, mereka memahami. Wahum, padahal mereka. Ya'lamuna, mengetahui. Annahum, bahwa mereka. Muftaruna, mengada-ada. Wal hamazatu, dan huruf hamzah. Lil ingkari, sebagai sanggahan, yaitu afatat mauna. Lil ingkari, sebagai sanggahan. Yaitu la tatma'u, kamu tidak perlu berharap mereka beriman.
Falahum, karena mereka itu sabikun dari dulu bil kufri, sudah kufur. Oke, saya jelaskan ayat 75. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang mengubah ayat rajam di dalam Taurat. Itu kan ada hukum rajam dan ciri-ciri Nabi Muhammad. Jadi Taurat itu sudah menjelaskan, oh kalau hukumnya begini, dihukum begini, itu dirubah. Terus ciri-ciri Nabi Muhammad dirubah. Siapa ya? Ulama-ulama mereka mentafsirkan sendiri, sendiri sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua ini menjelaskan bahwa ayat Allah yang turun kepada Musa bukan berupa suara, bukan berupa huruf, ya. Ayat Allah tidak terputus oleh tarikan nafas, ya. Jadi yang diterima Nabi Musa ya bukan suara, bukan huruf, tapi Nabi Musa mampu memahami dan mampu menerjemahkan. Quran pun sama, ya. Quran dari kalamullah itu apa yang disampaikan Allah diterjemah oleh Jibril ke dalam bahasa Arab dari bahasa Allah. Nah, bahasa Arab sekarang kita pahami dengan bahasa Indonesia, kita terjemah. Yang mampu adalah orang-orang yang punya ilmu. Dulu masih kalamullah, kemudian menjadi Al-Quran, itu karena Jibril. Nah, dalam penjelasan ayat ini, ya, mengubah firman Allah adalah dosa besar, ya. Kan banyak itu, wong ayatnya sama tapi pendapatnya berbeda-beda, gitu. Saya kasih contoh. Dari zaman dulu sampai sekarang, khilafiyah, perbedaan, ya. Golongan A mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah. Golongan B mengatakan basmalah bukan bagian dari Fatihah. Ketika sholat, ya, golongan A baca basmalah, golongan B tidak. Padahal Quran hadisnya sudah sama, dalilnya itu sama, ya, dalilnya sama. Kenapa pemahamannya nggak sama? Nah, ini karena diawali dulu ada yang merubah, ya. Peristiwa itu setelah cucunya Nabi terbunuh, Sayyidina Hasan dan Husain. Itu gara-gara Muawiyah, ya. Muawiyah sampai kepada Yazid, ya. Dulu orang-orang yang mengikuti Muawiyah itu kalau sholat tidak baca basmalah keras, bacanya lirih, sir. Itu kita bicara sejarah. Makanya kita memahami ayat juga harus ngerti sejarahnya. Oke, sejarah itu mengalami distorsi, ya. Kalau zaman sekarang namanya digoreng-goreng. Kadang penulis sejarah itu ada yang dikurangi demi kepentingan penguasa, ada yang ditambahkan juga demi kepentingan penguasa. Sejarah Islam sendiri itu ya bervariasi demi kepentingan penguasa. Contoh sejarah Maulid aja itu beda-beda pendapatnya. Sholat saja, yang satu kalau dudingnya nggak lurus gini nggak sah, jengat titik nggak sah. Oh, jelas-jelas ayatnya sama, hadisnya sama, tapi berbeda-beda. Nah, itu mengalami distorsi namanya. Jadi dikurangi dan ditambah itu rata-rata sejarah mencatat demi kepentingan penguasa. Nah, pada waktu itu
pendeta Yahudi tidak mau mengikuti syariatnya Allah dan sunnahnya Nabi Musa. Kalau mereka berpendapat, ya apa kata kesepakatan mereka? Katanya menurut mereka ini teks suci ini tidak sejalan dengan sains. Tidak sejalan dengan sains. Apakah sekarang nggak sama? Sains modern. Kita pilih belajar mengajar ala Nabi, apa pilih belajar mengajar ala Barat? Barat jelas nenek moyangnya itu orang Yahudi. Nyatanya sistem pendidikan kita itu ya jelas ala Barat. Saya tanya, kalau kita orang Jawa, khususnya Jawa ini, guru itu artinya apa? Tahu guru? Ya tahu tuh guru, Bu Siti guru kan gitu toh. Tahu Gus guru. Apa? Kenapa orang Jawa menamakan orang ini kok jadi guru? Gu itu dalam bahasa Sanskerta gelap, gulita, ru itu cahaya. Jadi orang dulu secara filosofis guru itu orang yang memberikan cahaya pada kegelapan. Makanya namanya guru. Nah kalau Quran namanya zulumat, yakhruju minal zulumati ilan nur. Orang yang memberikan pencerahan kepada orang, karena orang yang membawa cahaya penerangan pada orang yang berada di dalam kegelapan, makanya namanya guru. Terus dijelentrehkan lagi oleh orang Jawa, gu yang pertama itu namanya harus bisa digugu, dipercaya, integritas, ya. Ru harus bisa ditiru, ya, karena apa? Ini sosok teladan. Ru-nya itu adalah figur, okay? Bisa dipercaya omongannya. Jadi antara omongan dengan perbuatannya sama, namanya guru. Lalu yang punya bahasa sendiri nggak tahu. Kalau disebut teacher, tahu guru artinya. Nah, ketika belajar, tempat belajarnya murid-muridnya guru, ya itu kan siswa. Sekarang penerimaan siswa sing PPDB balik maneh, istilahnya nggak baku. Ya guru punya tempat belajarnya, anak didiknya guru, namanya apa? Itu dulu masih pakai nama Jawa asli, Belanda datang diganti skolen. Terus apa? Diterjemah apa orang Jawa? Karena bangunan itu dinamakan skolen dalam bahasa Belanda, jadi sekolahan. Kalau itu ada tempatnya guru sama kepala sekolahnya, oleh Belanda ditulis ruangan itu kantor. Jadi apa akhirnya? Kantor toh, padahal O-nya itu 2, berarti kantor. Terus punya kendaraan gantinya delman, dari sana ada tulisan sepur, ditulis sepur, ya kan? Jadi gedung-gedung tempat belajar itu kalau orang Jawa dulu, pendidikan orang Jawa namanya pawiyatan. Tahu Gus, ada pawiyatan Daha Universitas. Ya bener itu bahasa Jawa asli, berarti tahu wong Jawa eling Jawa nih. Ya pawiyatan. Terus ada di sebelahnya sana tempat tinggalnya murid yang belajar. Apa namanya? Pondok itu bahasa Arab, funduk itu bahasa Arab, jadi pondok. Bahasa Arabnya funduk itu hotel, wong kemproh kok hotel. Tempat tinggalnya murid namanya asram. Terus wong Jawa ngarani asrama, di Arabno dadi ribat, ya kan?
Lah terus tempat belajar yang tidak ada seperti pawiatan, lah seperti ini namanya balai. Makanya saya bikin akun itu namanya Balai Agung, bukan geraha. Kalau geraha itu rumah. Ya, harus ngerti kenapa saya namakan balai. Karena tempat belajarnya seperti ini, orang Jawa dulu menyebutnya balai. Karena besar jadi Balai Agung. Kalau yang di tempatnya jenengan itu balai desa. Nah, kalau rumahnya pejabat yang menjabat dan dia juga bertugas di situ, terus dibakar sama anak-anak kemarin, namanya apa? Gerahadi. Terus rumah itu tempatnya para pemimpin dan pemikir, taruhnya di Jakarta, namanya Bina Geraha. Maka orang yang jadi pemimpin itu pembina tingkat 1, tingkat 2, terus ketekan londo sampai Inggris jadi letnan 1, letnan 2. Ya, loh itu bahasa kita, tapi malah kita nggak paham. Asrama berasal dari kata asram, itu. Makanya ini saya namakan Balai Agung, karena di dalamnya tempat belajar. Itu filosofi, saya nggak ngawur nulisnya. Makanya tidak saya tulis di situ Geraha Guswit, enggak. Seorang arsitek kan harus tahu mengistilahkan, tahu guest house. Pergi kemana-mana itu kan ada tempat itu, oh, kita sewa guest house saja, satu rumah itu harga sekian, ada kamarnya sekian, guest house. Apa namanya guest house? Rumah singgah. Sekarang panitia Agustusan apa nulis bahasa Indonesia? Tulisannya rundown acara, apa rundown? Wis diwarai gurune tulisannya ki susunan acara urut-urutan, sekarang diganti rundown. Panitiane ditanya, rundown niku apa le? Mboten ngertos Gus. Ya. Jadi kita itu akhirnya hilang. Niru siapa ya? Niru Yahudi. Kalau di rumah makan, terus ada pelayan, apa namanya pelayan? Kita datang itu Belanda bikin pasar besar, namanya apa? Dan orang tuh bangga di situ, marung di situ, padahal ya masakannya gitu, jadi mall. Kan itu mall, itu kan pasar. Terus pasar yang melayani sendiri, sekarang jadi Alfamart, Indomaret, apa namanya? Swalayan. Kalau melayani diri sendiri, apa? Malah nggak tahu kan? Tahu Swakria, tahu Swakrida. Wah, saya mau ikut seminar Gus. Enggak, saya mau ikut Lokakarya. Sekarang itu nulis bukan narah hubung, CP. Apa CP? Kontak person. Tapi kalau saya tulis narah hubung, dipikir nama orang itu. Yang ngomong bayi itu apa bahasa Inggrisnya? Baby sitter. Tahu toh? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya ya pramusiwi. Ya kalau di rumah makan besar-besar ya harus ditulis itu pramusaji. Kalau di pesawat kan siapa? Kalau laki-laki pramugara, perempuan pramugari. Itu kalau nggak dipaksa pemerintah aturan namanya harus Indonesia ya paling ya dia bahasanya bukan bahasa Indonesia lagi. Ya kan? Makanya nanti di depan tuh saya tulis di atas sendiri bahasa Jawa Sanggar Pasinaon. Sanggar artinya apa? Tempat. Pasinaon belajar.
Orang-orang nulis teks Arabnya mesti di atas. Nanti akan saya tulis teks Arab di bawah. Karena kita orang Jawa, ini kan tempat belajar, namanya Sanggar Pasinaon. Bahasa Arabnya Majelis Taklim. Bahasa Arabnya Majelis Taklim, bahasa Jawanya Sanggar Pasinaon. Kalau tempat nari, Sanggar Tari kan? Makanya kita mengembalikan itu biar enggak apa ya? Apa yang menjadi pemikiran orang-orang Yahudi itu kita ikuti terus. Ya. Kalau enggak itu katanya enggak keren. Wong ngukur kecerdasan itu kan bahasa Inggris, no? Bahasa Inggrisnya jelek, nilainya enggak cerdas. Padahal nulis bahasa Jawa enggak bisa. Tapi kadang-kadang kita kalau mengikuti seperti itu dituduh kejawen. Nanti kalau depan udah jadi, di sebelah saya tulis itu Sanggar Pasinaon, di bawahnya Majelis Taklim. Ya ditulislah Langgar, Musola, Surau. Ya, Surau. Tapi kan tulis Musola. Nulisnya keliru pisan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi ini penjelasan dari Allah. Sejak zaman dahulu orang-orang itu ternyata kiblatnya bukan kepada Nabi, tapi kiblatnya kepada selain Nabi. Orang Yahudi lama-lama tidak kiblat pada Nabi Musa, orang Islam lama-lama tidak kiblat kepada Nabi Muhammad. Ya. Ulama-ulama Yahudi itu menuduh orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dengan kata-kata intoleran. Sekarang di zaman Nabi Muhammad, orang yang memegang teguh agama Nabi Muhammad juga dituduh intoleran. Apa intoleran? Gak duwe tepo sliro, gak toleransi. Ya. Sing modern titik bah. Ya apa? Pegang ajarannya Kanjeng Nabi dituduh tidak modern. Saya mau tanya, kalau orang Jawa, kan orang Jawa, cara makannya orang Jawa gimana? Melok londo atau melok Jawa? Orang Jawa makan, ini tempat makan, piring dan semuanya. Ya. Kita itu tidak boleh ngangkat piring ke atas begini makan. Harus kita yang mendatangi piring dengan hawa. Jadi ini piring lah, kita ya gini. Itu orang Jawa. Filosofinya orang Jawa, kita yang butuh dengan makanan, bukan makanan yang butuh dengan kita. Itu cara makan orang Jawa. Yahudi pakai telemet depan, pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau. Orang Jawa makan seperti itu, dianggap nanti lama-lama kenikmatannya akan diambil oleh Sang Maha Pemberi nikmat. Sebenarnya ajarannya orang Jawa itu kalau digabung dengan ajarannya Nabi mendekati sama. Makan tidak boleh di meja, harus di bawah. Duduk ngupeng, bunder. Ternyata betul kalau di bawah itu perut kita nggak bisa diisi kebanyakan. Kalau Nabi kan duduknya diangkat kini kakinya, ditempelkan ke perut, jadi nggak sampai mekar. Gara-gara londo pakai meja, jadi makan 2 piring tidak terasa.
Okay. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza sholahan wa awsatu falahan wa akhir rahmatan wa ni'matan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa alika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.